kecapanane kiri mulya, manane kiri ki gunung. Mulya ki kamulyan. Kenapa kok gilingan? Manane ciramu diproses supaya dadi wong kang luhur. Diproses mengangkat dadi luhur kelawan terus carane piye carane nglebetake bapak egone. Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menjalani laku tirakat di Gunung Gilingan, daerah Kulon Progo. Dan sebelum kita melakukan tirakat, terlebih dahulu kita akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak De Toko. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak De waktu dan tempat saya haturkan Pak De. Ya, salame wis disampaikan moyo mau ya. Nggih. Penting kesempatan iki ditimaci subuh besantok toko pacar ya. Nggih. Iki tirakat Gunung Gilingan. Papan pakuanan pertapane Padana Gender jaman semono kuwi ya. Nggih, Pak De. Padana Gender kuwi kali-kali udah sasmito, udah itu masalah itu tempat-tempat negatif kuwi ya. Nggih, Pak De. Ada ora tak buka pas akan dijarai kuwi ya. Nggih, Pak De. Bisa mulai sebuah jari besar iki papan pakuanan Gunung iki ning sing jenenge kecapanane kiri mulya, manane kiri ki gunung. Mulya ki kamulyan. Kenapa kok gilingan? Manane ciramu diproses supaya dadi wong kang luhur. Diproses mengangkat dadi luhur kelawan terus carane piye carane nglebetake bapak egone. Dadi menungso sing karepe sok bener dhewe kuwi ya. Nggih, Pak De. Tolong Pak De. Asalnya ndak itu ya. Salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan ini tadi. Dan pada malam hari ini kita berada di istilahnya itu di Gilingan, pas kebetulan saat ini pas fajar subuh gitu ya Pak De. Dimana Gunung Gilingan itu dulu sejarahnya itu tempat pertapaan Patelo Gender untuk mendapatkan sasmito dari alam semesta itu ya Pak De. Nah, gunung Gilingan itu sendiri itu berada di daerah Giri Mulya Pak De. Giri Mulya itu Giri Gunung, Mulya itu kamulyan Pak De. Jadi kita itu di sini agar supaya itu diproses ego kita Pak De. Ego kita itu biar lembut, diproses lah nanti akan menjadikan hati yang lembut juga Pak De. Kenapa prosesnya para pelaku rohani kuwi salah sawijine kuwi bicarane ngikis keegoane, keakuane sing rumangsa iso ngene iso ngono. Macam itu ora te kamangka siramu kabeh jajane bolak-balik diulangake. Ora ndek daya, ora ndek upaya, kejaba dayane sing kuwasa ngono ya. Lah dalam kerohanian ini yang namanya proses itu adalah mengikis keegoannya ataupun keakuannya itu ya Pak De. Yaitu yang merasa bisa ini bisa itu seperti itu. Padahal Pak De Toko sendiri itu sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada istilahnya itu daya dan upaya ataupun daya kekuatan kecuali daya dari yang Maha Kuasa itu ya Pak De. Makanya pancen lelaku kaya ngene iki pancen beda karo kanca-kancane. Kalau doa dhewe lelakune kuwi miturut karo ajarane wong jaman kuno kendeng jaman semono kuwi ya. Iya Pak De.
Nah makanya lagu yang kita jalani seperti ini berbeda dengan lagu yang dijalani oleh orang-orang lain di sana Pak De. Karena lagu kita ini menurut lelakunya orang-orang zaman kuno kendang zaman dulu Pak. Karena apa? Pahlawan sejenenge lelaku ning alam utawa tadabrong alam. Bisa nemokake babagan sasmita apa kang bakal bisa diwaca ning papan panggonan anggone apa iki. Pinangka apa sasmita wis kadang kala digoleki ning papan panggonan sing wingit angker kaya mengkene iku ya. Ya Pak De. Karena apa? Karena kalau kita tuh lagu di alam ataupun tadabbur alam, kita itu nanti akan bisa mendapatkan sasmita dari alam itu sendiri Pak De. Terkadang sasmita alam itu juga harus dicari di tempat pertapaan yang wingit Pak De. Jadi posiramu wis lanyah carane wis ngerti babagan sasmitane jagat cilik jagat agungmu. Perkara ning omah kuwi urusan gampang. Ananging nek urung praktekake kalawan sinergi alami kaya dilakukan kaya iki kuwi yo cerita utawa halusinasi. Angan-angan Pak. Ning angan ya. Pak De. Nah kalau kita itu sudah lanyah dengan sasmita jagat kita, jagat kecil ataupun jagat agung lah, itu kalau lelaku di rumah itu tidak masalah ya Pak De. Tapi kalau kita itu belum pernah mencoba untuk lelaku di alam tetap seperti yang kita lakukan sekarang ini, berarti orang itu hanya halusinasi ataupun hanya angan-angan saja Pak De. Karena apa? Jabar saking akeh umur sida di pengakuan karena kegedean ego kegedean mongso akhirnya ngaku iso ngene iso ngono ya. Karena apa? Karena orang-orang sekarang itu banyak yang kebesaran ego ataupun keakuannya Pak De, karena udah bisa merasa bisa ini ataupun bisa itu gitu Pak De. Benar khususnya wong daerah Pulau Jawa kuwi kondang babagan pengakuan nih babagan ego nih. Karena apa? Promoso duweni si jenenge terus garis dulu leluhur ya. Ya Pak De. Terutama di Pulau Jawa ini banyak sekali orang-orang yang istilahnya itu mempunyai keakuannya itu Pak De. Karena apa? Mereka itu merasa ada garis leluhur tos Jawanya Pak De. Iki kok dhewe sing wingit sing kondang kalongko sak donya nek ning laut kidul kaya dhewe Ibu Ratu Laut itu ya. Karena kondang kalongko akhirnya akeh sing ngaku-ngaku dadi anake, dadi adine, dadi mantune, lan sampe turute ngono ya. Iya Pak De. Dan contohnya kalau yang wingit itu di laut kidul itu ada yang namanya Ibu Ratu Kidul gitu ya Pak De. Karena kondang kalau sudah terkenal itu ada yang mengaku-ngaku menjadi anaknya, menjadi muridnya dan lain sebagainya Pak De. Jadi wis watese angan-angan karena ora ngerti babagan kasunyatan berkoipan gelar ngerti kang maha murka itu mati gitu ya. Lah semua itu hanya sebatas angan-angan karena memang mereka itu tidak mengetahui kegoiban yang sudah digelar oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi Pak. Karena Gusti ngaku-ngaku kabeh yo iso. Masalahnya moyo ngaku dadi adine ratu gitu yo iso. Aku nek kali ra gelem ngalah kuwi lak ora adine nek ngaku ki malah budine kasarane ngono kuwi. Iya Pak De. Aku malah bayune Ratu Kidul ya, kasarannya gue ya. Iya Pak De. Apa tambah kentir zamane. Boleh Pak De. Lah kalau cuma mengaku-ngaku saja, semua orang bisa mengaku-ngaku ya Pak De. Contohnya Moyo itu mengaku-ngaku menjadi adiknya Ibu Ratu Kidul Pak De. Lah Leli juga tidak mau ketinggalan kalau saya tuh menjadi budenya Ibu Ratu Kidul gitu ya Pak De. Lah kalau seperti ini kan zamannya tambah kentir Pak De. Masalahnya kono-kono dulu ya. Iya. Jadi akeh sih model kayak mengkono. Akhirnya Moyo tadi ngaku adine Ratu Kidul. Kelly ngaku Mbak Yuni berarti kan Moyo ki lak ponakane Kelly ngono ya masalahnya kan ya. Oh nggih Pak De. Terus kok dene liyane kok dene Aji apa sapa kasing melu. Kuat terus Kang Anton
Kang Tonjo. Tonjo. Nggih. Wong aku mantune lak kasarane. Jadi padake berunding belembuk padha egone. Oh, duit tunggal trah, jebule lah ngono. Waduh, egone gede kabeh, Pak. Are potokan dhisik, jamane tunggal trah. Iya, Pak. Lah kalau Maya mengaku menjadi adiknya Ratu Kidul, kalau Kelly itu mengaku menjadi kakaknya Ibu Ratu Kidul, berarti kan Maya kan ponakannya Leli gitu ya, Pak. Lah itu nanti akan ada Kang Haji, Kang Kuat, Kang Tonjo, Kang Anton itu mereka itu mengaku menjadi menantunya Ibu Ratu Kidul semua, Pak. Lah kok karo kami sing tua malah aku diganake lah ngono. Lah ya Kang Gemma dan Pak Gemi yang sudah tua itu malah mengaku menjadi anaknya aja, Pak. Sebelum itu ya. Nggih, Pak. Lah kalau oleh jabat. Nggih, Pak. Lah kalau seperti ini kan bola-bola zaman kentir semua, Pak. Kowe gambarane kok cek kebanteran. Bapakan seperti itu wali gitu ya. Nggih, Pak. Mereka bangkit kekencengan Pak itu. Tadi keduren ngil mungkin. Lah itu semua adalah menggambarkan apa dalam kespiritualnya, Pak, karena saking banternya bangkitnya adalah ketinggian ilmunya, Pak. Kira-kira kahanan sakit yang kayak penuh lah. Ya, nggih ngoten niku, Pak. Sekarang itu banyak pengakuan, Pak. Aku ikut ya. Nggih. Tadi pancen wis alame koyo Bang. Kene. Tadi ada sekolah pegono, ada cerita kalau siramu. Misalnya ada sing aku dadi anake, siramu dhuwure ora apa-apa ngono ya. Oh, nggih. Kowe lak ora anake, wong aku ki paling pasane tukar karo sedulur tuane ya kowe ki lak yo ponak aku kasarane ngono. Oh, nggih, Pak. Lah kalau melihat seperti itu ada yang mengaku-ngaku menjadi anaknya Ibu Ratu Kidul, lah itu kita bisa menduri atau lebih atasnya lagi lah. Kamu kan cuman anaknya lah. Kalau saya itu istilahnya itu saudara tuanya lah. Itu kamu kan cuman ponakan saya gitu ya, Pak. Makanya dasar aku yang kira lah di mata. Iso malah diduri, baik. Ben podo kok pelake gitu ya. Iya, Pak. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu kita tidak usah membantahnya. Tapi kita itu harus lebih tinggi dari dia gitu biar sama-sama koplaknya, Pak. Ada dua-duran akhirnya ada mekanik gitu ya. Panggil yang ke pembuktian gitu ya. Iya, Pak. Lah nanti kalau saling tinggi-tinggian itu akhirnya ada mekanik ya, Pak. Ada keilmuan, Pak. Sehingga istilahnya itu akhir-akhirnya mengarah kepada pembuktian, Pak. Kadang-kadang aku nak dites kan kita ake bener laporane orang mesti wani wangi gitu ya. Oke, Pak. Nah kira-kira nanti kalau tes untuk pembuktiannya lah belum tentu orang itu akan berani, Pak. Karena dia grup dulu ya. Iya. Dalam episode siramu nama ake mau kayak pembunuh kui kasarane kue song menang kalau kayak gue juga kesaramu dan keikuanmu. Kowe rasa ngaku dadi apa-apa nih. Ning iso tanting mlebu ning laut se. Ora ki itu ya. Coba deh. Lah nanti kalau sewaktu-waktu kita menemukan orang seperti itu, kita itu harus bisa menanggalkan coba kebesaran kita, menanggalkan keegoan kita, tapi kita buktikan kita itu bisa masuk di laut kidul sana, Pak. Asalane dek paten kuwi bukti anake, bukti adine, bukti keluargane, kudune mesti dikei dalam keselamatan. Wong ketemu situ, ya. Iya, Pak. Lah nanti kalau mengaku istilahnya itu entah itu anaknya, entah itu adiknya, entah itu saudaranya, pasti akan diberi keselamatan menuju laut kidul karena itu saudaranya ya, Pak. Masalahnya kudu kuwi ya. Iya. Nah, jadi jabat sakit iki sejenenge apa-apa iki kudu kasunyatan ora bermeja ritan ya. Iya, Pak. Karena apa? Karena zaman sekarang itu apa-apa itu harus kasunyatan, kenyataan bukan hanya ceritan, Pak. Ceritaan. Karena apa? Akeh wong sedo carane manfaatake jenenge para leluhur iki ngurusi dunia wah dunia wide kudu ya, Pak.
Karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali yang memanfaatkan para leluhur untuk kepentingan duniawinya, Pak. Sudah kali gue ngaku anake Bunda Ratu Kidul ahli ruwat komedi juga di Tingabul ake wong bekane aku anake Ratu itu lho kasarane karo kuwi ya. Nggih, Pak. Contohnya Kelly ini mengaku anaknya Ibu Ratu Kidul ahli ruwat lah, kan doanya pasti dikabulkan ya, Pak, karena menjadi anaknya Ibu Ratu Kidul gitu ya, Pak. Berarti gue akeh beda kayak mengono. Karena apa? Pancen nek nganggo jenenge para leluhur kuwi paribasane nyedaki carane doktrine hidupane supaya dipercaya kuwi luwih kepenak kuwi ya. Ya, Pak. Nah, banyak sekali orang yang melakukan hal seperti itu karena kalau memakai nama leluhur itu doktrinnya lebih cepat untuk dipercaya orang, Pak. Makanya hati-hati sida babakan kaya begini karena dong kabeh kuwi duwe garis tulis karena apa orang kabeh wong kuwi cara dikewajan utawa diayomi para leluhur. Jadi kudu saswi tadi ya. Makanya kita itu harus berhati-hati belajar seperti ini karena itu sudah ada garis dan dites itu ya, Pak. Karena semuanya itu memang harus kewahyan, Pak. Daripada siramu aku jenenge para leluhur kang suci kang disakalake makome lu siramu paribasane aku harus sing paling dino iso gawe pencerahan dengan alam undang ya. Iya, Pak. Nah, daripada orang-orang yang mengaku atau memakai nama leluhurnya yang luhur itu, Pak, lebih baik kita mengaku orang yang makhluk yang hina tapi bisa membuat pencerahan di dunia ini, Pak. Contohnya kayak aku ini dari tokoh pewayangan dan tokoh sering orang paling disenangi gitu ya. Iya, Pak. Kalau aku ini terkenal contoh carane orang setia kalau juragan gitu ya. Iya, Pak. Karena apa nek juragan modal ditinggal lunga, nek juragan ya gitu ya. Iya, Pak. Contohnya pada tokoh ini kalau dalam pewayangan itu terkenal dengan tokoh yang paling tidak disukai gitu ya, Pak. Karena apa? Karena pada tokoh tidak setia terhadap juragan atau majikannya, Pak. Kalau setiap ada majikannya yang istilahnya itu meninggal, pasti selalu ditinggal dan mencari majikan yang baru, Pak. Itu karo tokoh ini pewayangan Semar nek belum mentas jadi Pandawa kuwi temenan sampai tekan mentas tekan paripurna itu karo pagelaran itu apa ya. Iya, Pak. Berbeda dengan yang namanya Semar, istilahnya itu dalam menggula pentah ataupun membimbing mendidik Pandawa itu sampai akhir tuntas gitu ya, Pak. Berbeda dengan tokoh yang namanya Togog, Pak. Makanya jadi peran pewayangan kudu dikon Togog iki ora gampang karena papan pangkone pangolo Allah karena tidak tanduke ngabdi kalawan para angkara murka ngono ya. Iya, Pak. Makanya peran sebagai tokoh ini tidaklah mudah karena tempatnya untuk dijelek-jelekkan gitu ya, Pak. Karena mengabdi kepada orang-orang yang angkara murka, Pak. Makanya ora kleru ora luput siramu kabeh sinau marang aku karena siramu kebaan kok ronde gitu ya. Iya, Pak. Pas ya, Pak. Pas ya. Makanya kita semua itu tidak keliru kalau kita itu belajar kepada Pak Togo karena kita semua itu terlalu banyak angkara murkanya, Pak. Apa jadi siramu ki ora tak angkat dadi murid, tak angkat dadi juraganku. Prepasane siramu tak adekake supaya ngerti dasar pane. Jadi aku ki contohnya malah justru bantu kabeh kamu mujine sakan parane itu mati. Temu kita sabotan itu mati gitu ya. Padahal Pak Togo ini tidak menganggap atau tidak mengangkat kita sebagai muridnya gitu ya, Pak. Tapi Pak Togo menganggap kita itu sebagai apa istilahnya itu juragannya gitu ya, Pak. Di mana Pak Togo ini istilahnya itu mendampingi ataupun membimbing sampai pada tingkatan ilmu sangat parane dumadi dumugi kasampurnaning dumadi, Pak.
makanya sudah ada kene iki paling kepenak. Apa pajalukmu mesti tak turuti, apa setiamu mesti tak lakoni gitu ya. Nggih, Pakde. Wah karena aku ngabdi gitu ya. Nggih, Pakde. Jadi manut kedawuh apa kepengin, apa kepiri kekarepanmu gitu ya. Nggih, Pakde. Makanya belajar di sini itu enak, apa keinginan kita selalu dituruti dan apa yang kita istilah pikiran itu selalu dijalankan oleh Pak De Toko ini ya, Pak De. Karena apa? Karena Pak De Toko ini kan istilahnya itu abdi dan akan istilahnya itu membantu majikannya, Pak De. Tentunya api paling kamu Pak De, kalau pengen tadi dukun kondang Karanganyar kasarannya gunung gunung. Nggih, Pak De. Aku kan dia manut karena ngabdi, ya setiap kamu besok tak kayak iconnya laku dia kamu kini kasarannya gunung gunung ya. Nggih, Pak De. Kasarannya moyo Pak De, kalau Pak De nggak ada ke Habib Topi, mungkin dia bersedo kasarannya gunung gunung. Nggih, Pak De. Makanya yo tak akan jaga aku ngabdi, yo besok dek sedo. Akan omah tak pindahnya kamu kasarannya gunung gunung ya. Oh, nggih, Pak De. Contohnya ini Awi, ini Pak D, ini saya pengen menjadi dukun yang terkenal sekaranganyar gitu ya, Pak De. Lah Pak De Toko karena sebagai abdinya, nah itu istilahnya itu selalu memberikannya, Pak De. Setelah itu Pak De Toko memberikan cara-caranya biar supaya menjadi dukun terkenal di Karanganyar gitu ya, Pak De. Begitu juga Moyo ingin sekali menggantikan Habib Lutfi kalau sudah mati gitu ya, Pak De. Dan nanti kalau sudah mati itu apa karomah dan kekuatannya itu akan dipindahkan kepada Moyo gitu ya, Pak De. Jadi besok carane kabeh dukun-dukun sing kondangan ning Karanganyar wis wafat. Kowe kok golek kawin gitu ya. Oh, nggih, Pak De. Terus kok sing ono muipin kuwi sing kelangan pancen ketika karena Lutfi wafat, golek Moyo ngono ya. Oh, nggih, Pak De. Nah, besok kalau seandainya para penggemar dukun-dukun di Karanganyar, kalau dukun-dukun di Karanganyar itu wafat, itu apa istilahnya penggemarnya itu akan mencari awik semua gitu ya, Pak De. Nah, di sisi lain kalau seandainya Habib Lutfi itu wafat, para muhibin itu kan kehilangan pancar dan semua muhibin itu akan mencari Moyo, Pak De. Itu caranya promosi gitu ya. Nggih, Pak De, promosi riyen, Pak De. Karena sejenenge menungsoku tasawata. Kowe ora mandang kastane, Dra. Jate. Ora mandang kok ulama kok terus urip abadi ning ragane ya ora. Mesti tetep besok ada regenerasi ini ada pengganti gitu ya. Iya, Pak De. Lah karena kita itu manusia adalah titah sawatah, tidak memandang kedudukannya itu entah orang biasa ataupun seorang ulama itu pasti juga akan mati raganya gitu ya, Pak De. Nah, nanti kalau sudah mati itu nanti akan ada regenerasinya, Pak De. Raja iki kaya sing semangat. Wah, semangat lancar, Pak De. Apa iki wis diulang, pertama niki lingan diproses. Kalau diproses, disentil babakan kayak guane. Aku malah dadi ceritane kok ya. Mboten, Pak De. Lah dalah. Lah menurut semangat seperti ini kan Moyo kok sepertinya semangat sekali gitu ya, Pak De. Padahal kita ini lagi bertapa di gilingan, yaitu diproses keegoannya hanya biar lembut. Lah kok malah sekarang malah ndadi ya, Pak De. Karena modelasi suaranya ketera ngono ya. Saking semangatnya ngono ya. Dadi nek egone wis lembut, kuwi mesti ngapunten yang belum berteman menika katakan rumah ingkang istimewa, keturunan Rasul belum berteman. Terus lah ngono kasarane ngono ya. Nggih, Pak De. Oke, semangat malah kok mati sing gandek ini. Oh, ya kasarane ngono kuwi ngono ya. Badalah. Kasarane ngono kuwi ngono ya. Lah kalau seandainya hatinya sudah lembut itu nyun ngapunten yang saya tidak berani karena beliau itu keturunannya Rasulullah ngoten ya, Pak De. Makanya oke karamari gitu ya. Dan beliau itu banyak karamahnya gitu ya, Pak De. Makanya sejenenge proses babakan juga kebesaran iki ora gampang. Makanya kena aku nebarake sabda kameleh, sabda kala mengko.
kuwi akhirnya kejawab ning tahun saiki. Kabeh padha diudani ngono ya. Nggih, Pakde. Makanya untuk melepas baju kebesaran atau keikuan itu tidaklah mudah. Pakde Toko sudah menebarkan sabda Kaweleh lah itu baru terbongkar di tahun ini, Pakde. Jadi aku gelar sabda Kaweleh dalek kono ning Kayangan terutama udah gini kae tahun 2000 piro? 2022, Pakde. Rolikur ya. Nggih. Kuwi aku gelar sabda Kaweleh. akhirnya kabeh foto kebuka jadi di hari ini. Lah nek siramu kabeh karo wadah sing tak kajar iki ora samar diudani wong kulinane wis utuh ngono ya. Nggih, Pakde. Lah Pakde Toko dulu di tahun 2022 di istilahnya di Kayangan Tirtomaya Wonogiri itu menggelar sabda Kaweleh gitu ya, Pakde. Nah itu sudah banyak sekali pribadi-pribadi yang terbuka gitu ya, Pakde. Kalau kita sendiri itu walaupun Pakde Toko sudah menebar sabda Kaweleh ya tidak masalah, Pakde. Wong kita itu sudah terbiasa diwudoni, Pakde. Mesti ra dudani udah dhewe ngono ya. Oh, nggih, Pakde. Maksudnya itu tidak diwudoni tapi kita itu telanjang sendiri, Pakde. Ngono ya. Ora tambah kenan. Nah. Nggih, Pakde. Tidak ada apa pelajaran aku kira gampang. Selesai kita iku yonan. Nggih. Kalau lalane ini saya menangkap apa sing tak ajarake. Kuwi ora bakal ketekan ngene. Ngene. Nggih, Pakde. Jadi menerima pelajaran daripada tokoh ini tidaklah mudah gitu, Pakde, walaupun disambil dengan bercanda gitu ya, Pakde. Tapi kalau kita itu menerima mentah-mentah apa yang sudah disampaikan Pakde Toko walaupun sambil bercanda lah itu nanti akan kita itu tidak akan sampai ilmunya, Pakde. Kenapa kok pas kayak begini? Karena akeh para penggawa, para pejabat sing salah papan pagunake babagan kepercayaan wong sing tulus ngabdi kelawan alam semesta malah ora dipercaya. Anake para ulama sing paribasane berakeh omonge malah dipercaya. Ora nyoto, ora ketok buktinya. Ya, Pakde. Kenapa Pakde Toko bilang menyampaikan hal seperti ini karena para pejabat itu istilahnya itu tidak mempercayai terhadap seperti pelaku-pelaku seperti kita ini yang berlaku berdharma alam tapi tidak dipercaya gitu, Pakde. Tapi terhadap para ulama-ulama ataupun orang-orang yang hanya ngomong saja itu selalu dipercaya, Pakde, walaupun tidak ada kenyataannya, Pakde. Kenapa? Kira bukti didikan saka wong bodoh lo kalungu ora dipanggil menapa apa makane ora dipercaya ngono ya. Ya, Pakde. Karena apa? Karena kita ini didikan orang yang bodoh lunga-lungo tidak punya ilmu apa-apa, makanya kita itu tidak dipercaya, Pakde. Makanya siramu boleh kepercayaan nih kanggo para pejabat supaya so cekake kekwalifane. Karena apa pemimpin kuwi ora didampingi khalifah sing iso ngerti sasmitane alam itu ya buka tande ngono ya. Iya, Pakde. Karena apa? Karena kalau kita itu melihat ada pemimpin yang tidak didampingi oleh orang yang menjadi khalifah gitu ya, Pakde. Menjadi khalifah maka kepemimpinannya itu akan bubar, Pakde, karena tidak didampingi oleh khalifah yang mengetahui sasmito alamnya, Pakde. Makanya saiki sejak mudah kuwi percaya nek sliramu kuwi paribasane nempuh perguruan tinggi sekolah ning luar negeri paribasane dipertakakan oleh gelar LC ya. Iya, Pakde. Makanya pemerintah itu lebih percaya orang-orang yang menempuh di perguruan tinggi yang sekolah di luar negeri. Kalau seperti sekolah di Timur Tengah itu nanti kalau selesai mendapat gelar LC, Pakde. Karena dipercaya bakal iso ngerti babakan perkitaban, pengilmuan babakan kitab suci. Akhirnya wis dianggap sing gawa kemawahyune ilahi gitu ya. Pakde.
karena udah dipercaya orang yang istilahnya itu menguasai perkitaban, menguasai ilmunya, yang membawa kabar kitab sucinya. Jadi orang itu dipercaya orang yang bisa istilahnya menyampaikan gema wahyu ilahinya, Pak. Itu seung tidak bodol kalau mau kayak begini kurang apa-apa. Kue onone mengelaku tirakat nyawiji manunggal kelawan jagat agung bawono kanggo keselarasan jagat ciliki. Dadi ora bakal ketok ning arep panane iso bantu ning balik layare kuwi ya. Nggih, Pak. Senajan kaya mengkono kang disebut kuwi pengabdian tanpa pamrih kuwi ya. Nggih, Pak. Berbeda seperti kita ini orang yang bodolong-alongo itu tidak mendapatkan kepercayaan dari para pejabat. Walaupun kita ataupun pelaku-pelaku yang lain yang sudah berdharma dengan alam itu bermanfaat untuk semesta, Pak. Akhirnya kabeh kuwi ditugas dhewe pancen jenenge kecerdasan. Kuwi larang gane. Direwangi sekolah tekan luar negeri. Makanya diakui kuwi lumrah ya wajar. Nek siramu ora duwe titel ya aja ngimpi ngayang ya. Ya, Pak. Makanya kita semua itu mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, Pak. Terutama bagi orang-orang yang sekolah sampai di luar negeri itu pada mendapat titel gitu ya, Pak. Tapi bagi kita itu yang orang yang bodolong-alongo tidak mempunyai titel itu jangan istilahnya itu mengangan ngayang-ngayang itu, Pak. Makanya sejenenge laki coba kebesaran kuwi kanggone wong sing cerdas winasis sing direwangi sinau tekan negara luar utawa timur tengah kono papan panggonan sinagama kuwi ora gampang. Itu nek siramu diajar ninggalake coba kebesaran kuwi luwih gampang. Mergone orang duwe coba kebesaran lah ngono. Ya, Pak. Makanya bagi para winazes orang yang mau melanjutkan belajar di Timur Tengah itu tidaklah mudah gitu ya, Pak. Tapi bagi kita ini untuk meninggalkan baju kebesaran sangatlah mudah, Pak. Karena kita memang tidak mempunyai baju kebesaran, Pak. Makanya tidak bisa gaya. Saya sudah melepaskan baju kebesaran. Orang duwe lah aku dulu ya. Coba ya duwe aku ya. Nggih, eman-eman ya, Pak. Eman-eman ya. Makanya kita semua itu bisa bergaya loh. Saya itu sudah bisa melepaskan baju kebesaran saya lah. Wong tidak punya baju kebesaran kok melepaskan gitu ya, Pak. Di para pasane yang maton muga-muga ono manfaate kanggo sing para ngrungokake gitu ya. Iya, Pak. Lah ini ibaratnya itu adalah guyon maton atau bercanda, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para orang-orang yang mendengarkannya, Pak. Ya, cukup seperti wae kayak ditindakake laku patrape iki patrap dari Gunung Gilingan kiramu patrap sajroning 6 jam gitu ya. Iya, Pak. Jadi piye carane ngosongake pikiran pangrasane angan-anganane nyawiji kelawan alam semesta. Kanthi tadabur alam bisa ngerti panguasane ciptaane Gustine lan iso nyukuri sakabehing nikmat sing diparingi Gusti iku ya. Iya, Pak. Jadi ini nanti kita itu akan melakukan patrap di Gunung Gilingan ini 6 jam gitu ya, Pak, supaya kita itu dalam bertadabur alam itu mengetahui sasmito alam, mengetahui kita bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita dan lain sebagainya gitu, Pak. Sinabi gelar pagelaran Sabtu kanggo alam jagat bawana. Wong kang tur angkara wis wajine dikelongi supaya seimbang gate gitu ya. Nah, sambil kita itu nanti menggelar sabda untuk Nusantara, Pak, agar supaya orang-orang yang dur angkara ya orang-orang yang angkara murka di Nusantara itu bisa dikurangi biar seimbang jagatnya, Pak. Terus PDW gitu ya. Iya, Pak. Nah, cukup sekian dulu wajangan-wajangan yang sudah zaman pada toko pada malam menjelang pagi ini. Semoga apa yang sudah zaman pada toko pada saat ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagungin dumadi rahayu.
Bye.